भेड़िया घुस गए भेड़िया। भेड़िए से काटा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta alur film India, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu diberi Allah rezeki yang berlimpah, berkah untuk kita semua ya. Amin. Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film India yang berjudul Bedia dan rilis tahun 2022. Di mana film ini bercerita tentang seorang pria berubah menjadi manusia serigala setelah ia pergi ke sebuah perkampungan kecil. Sekarang tanpa kita membuang waktu, mari kita ke alur ceritanya aja ya. Di mana kita diperlihatkan seorang ayah, temannya dan juga putri kecilnya di hutan yang lebat, di mana sang ayah sedang bercerita kepada putrinya tentang kisah serigala yang menyamar menjadi kambing dan memakan anak-anak dari kambing di hutan. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara ribut dari luar gubuk, lalu dia mengambil senjatanya dan bergerak maju untuk membunuhnya. Di gubuk kecil itu putrinya dan temannya tampak gugup. Kemudian suara tembakan yang keras terdengar. Seketika serigala telah membunuh ayah dari putri tersebut dan juga menyerang keduanya. Setelah itu adegan berpindah ke masa sekarang dan di sini kita bisa melihat tokoh utama dari cerita ini yaitu Parundawan sebagai Baskar. Saat ini Baskar datang menemui bosnya dan meminta bosnya untuk memberinya kontrak baru. Bosnya memiliki proyek untuk pembangunan jalan beton beraspal menuju desa bernama Jiro di Arunachal Pradesh. Ada banyak perusahaan besar yang menghubunginya untuk bekerja sama, namun bosnya memiliki standar tersendiri untuk rekan kerjanya. Bosnya menyukai orang-orang yang memiliki rasa ingin bekerja keras, hingga akhirnya proyeknya diserahkan kepada Baskar. Pada saat yang sama, kita juga melihat sepupunya Baskar yang bernama Janardan. Baskar datang memberitahunya jika ia memiliki kontrak baru membangun jalan di Arunachal Pradesh. Jadi dari sini perjalanan keduanya lah dimulai di Arunachal Pradesh. Dan untuk sampai ke desa tersebut, mereka pergi dengan pesawat dan mendarat di bandara utama, di mana mereka bertemu dengan Jamen yang kebetulan adalah temannya Baskar. Dan di sana dia akan membantu Baskar selama tinggal di sana. Mereka bertiga berangkat dalam perjalanan mereka yang berada di desa Jiro di Arunachal Pradesh. Sekarang ketika ketiga orang itu sampai di kamar mereka, mereka dihadapkan dengan kelelawar sehingga melihat semua ini. Baskar dan Janardan mengerti bahwa tinggal di sini tidak akan mudah seperti yang mereka kira. Kini keesokan paginya ketiga orang itu pergi menemui semua orang yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan. Lalu di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Panda yang biasa mengatur mereka untuk bertemu dengan semua orang. Semua pejabat besar di desa ini bersiap-siap untuk membuat jalan sehingga bisa menembus hutan. Tapi Panda menentangnya. Dia ingin kenapa tidak dari batas hutan itu sendiri saja jalan itu dibuat agar hewan yang hidup di hutan serta pemandu lokal yang tinggal di sini tidak akan menghadapi masalah. Baskar menganggap jika melakukan itu tentu biaya yang digunakan sangat tinggi. Tapi saat Baskar memikat mereka dengan uang, semua orang akhirnya mematuhinya. Sifat Baskar yang sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti menyelamatkan pohon, menyelamatkan lingkungan, dan dia hanya datang untuk melakukan pekerjaannya saja. Dan dia hanya peduli dengan pekerjaannya dan uang yang akan ia dapatkan dari hal itu. Setelah pertemuan ini selesai, mereka semua pergi kembali ke wisma mereka. Malam itu sangat gelap. Baskar mulai bercanda dengan mereka berdua untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi lelucon ini berubah menjadi kenyataan. Dan seekor serigala di tengah semak-semak yang dengan perlahan berjalan ke arahnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Baskar berlari kencang menuju hutan dan serigala juga berada di belakangnya mengejar Baskar.
dan menggigit punggungnya. Dia digigit dengan keras. Mendengar jeritan Baskar, Janardhan dan Jamin sampai di sana dan mengusir serigala itu. Saat itu belum ada rumah sakit besar di desa kecil ini dan berita tidak boleh menyebar ke seluruh desa bahwa ada serigala di hutan karena penduduk desa akan menghentikan proyek pekerjaan jalan. Lalu ketiganya sampai di rumah sakit hewan di mana mereka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Anika. Nah, karakternya juga sangat lucu karena dia sendiri tidak tahu apa solusi untuk masalah ini. Namun Baskar meminta Janardhan atau siapapun untuk memberinya jarum atau memberikannya obat. Namun dia tidak tahu apakah obat itu benar atau tidak untuk mengatasi luka pada Baskar. Sehingga malam pun berakhir. Paginya dia merasakan kekuatan yang berbeda di dalam dirinya dan ada banyak perubahan pada tubuhnya. Seolah-olah tanpa melakukan game, dia telah memiliki tubuh yang kuat, gigi yang menjadi tajam seperti pisau, dan matanya yang bersinar dengan warna yang berbeda. Baskar sama sekali tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Baskar mulai bisa melihat jauh, bisa juga mendengar dari jarak jauh, mulai mencium bau harum yang berubah menjadi bau busuk. Dan pada saat yang sama, bau busuk itu pun menjadi bau harum baginya. Lalu Sin berpindah ketika dia mengadakan pertemuan dengan orang-orang desa dan memberitahu mereka bahwa di sini kami akan memindahkan rumah penduduk dan menyiapkan tanah di tempat lain. Namun semua penduduk yang sudah tinggal bertahun-tahun di sana marah dan mengatakan bahwa jika jadi melakukan proyek tersebut, kami akan mengusirnya. Karena penduduk tidak ingin ada pekerjaan yang dilakukan dengan menebang hutan. Butuh waktu untuk meyakinkan Baskar bahwa penduduk desa tidak akan membiarkan jalan dibangun dengan menebang hutan. Juga tidak akan memberikan tanah mereka. Itu sebabnya pekerjaan harus dihentikan. Dan Janardhan setuju dengan ini. Karena dia juga percaya bahwa tidak ada kemajuan tanpa adanya alam. Tetapi Baskar telah datang ke proyek ini dengan mempertaruhkan segalanya. Jadi dia tidak mendengarkan siapapun dan berpikir untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dia sekarang pergi menemui anak laki-laki dan perempuan di desa, membingungkan mereka. Dia mengatakan bahwa hutan ini telah membuatmu menjadi katak di dalam tempurung. Jika jalan ini dibangun, maka desa Anda akan berkembang dan kalian akan bisa mendapatkan semua hal yang dinikmati masyarakat kota. Itu berarti gedung, bioskop, mal, perusahaan besar, dan banyak lagi tentu akan ada di sini. Sekarang kita melihat bahwa anak laki-laki dan perempuan di desa telah meyakinkan anggota keluarga mereka untuk membangun jalan dengan menceritakan kata-kata Baskar. Dan semua orang setuju untuk menandatangani surat-surat. Untuk yang diberi tugas dan diberi tanggung jawab agar bisa mendapatkan tanda tangan dari surat-surat itu adalah Prakas. Dan semua orang setuju untuk menandatangani surat-surat tersebut tanpa berdebat lagi. Kemudian kita diperlihatkan Prakas yang duduk di rumahnya sedang mabuk dengan Majra. Saat itu ada keributan dan seekor serigala tiba-tiba menyerang dan mencabik-cabik Prakas, melukainya dengan parah. Keesokan paginya, Baskar mengetahui bahwa Prakas dirawat di rumah sakit karena seekor serigala menyerangnya. Dan ia mulai meragukan dirinya sendiri. Seolah-olah hal ini berulang kali terlintas dalam pikirannya bahwa dia telah menyerang Prakas. Ada banyak luka di tubuh Prakas. Dan tentang kisah lama yang tersebar di antara penduduk desa, bahwa di desa ini ada serigala yang bernama Virus yang keluar setiap bulan purnama. Dan penduduk desa ini percaya bahwa siapapun yang menebang hutan, virus akan menggigitnya. Penduduk desa ini juga tahu bahwa jika ada orang yang digigit virus bertahan, maka dia sendiri akan menjadi virus dan perlahan-lahan dia juga mulai menggigit orang lain. Dan jika korbannya bertahan, mereka juga akan berubah menjadi serigala di malam bulan purnama. Dan perlahan semuanya akan berakhir seperti itu. Saat ini, masalah ini telah menjadi api besar yang sewaktu-waktu akan bisa meluap. Dan dia mulai berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia akan menjadi belenggu di suatu tempat dan membuat namanya besar di seluruh desa. Teman-temannya berpikir bahwa jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, maka kita juga akan berada di bawah cengkeraman binatang buas itu.
Itu sebabnya Janardan ingin pergi, tetapi Jamin menjelaskan kepadanya bahwa jika kita pergi dari sini, proyek jalan ini akan berhenti selamanya. Dan yaksa yang disebutkan dalam kitab suci bahwa serigala yang berharap saat di malam bulan purnama, maka manusia menjadi serigala dan pergi berburu. Tetapi Jamin dan Janardan mengerti sepenuhnya bahwa Baskar adalah serigala, jadi mereka pergi menemuinya karena malam itu adalah malam bulan purnama. Di sisi lain, Baskar ada di rumahnya, dan ketika dia melihat bulan, sesuatu mulai terjadi pada dirinya, dan rasa sakit yang parah dimulai di perut dan seluruh tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Perlahan semua tulang yang ada di tubuhnya mulai berubah, dan tubuhnya berubah menjadi serigala. Jamin dan Janardan mengikutinya, dan mereka melihat seekor serigala yang mengenakan celana ketat Baskar. Jadi mereka sekarang yakin sepenuhnya bahwa Baskar adalah serigala jadi-jadian yang dicari. Kemudian memperlihatkan bahwa pagi harinya Baskar terbaring di hutan dengan celana ketat yang sama dan ada darah di wajahnya. Saat keluar dari hutan, dia bertemu dengan Anika yang mengantarnya kembali ke Wisma. Pada saat yang sama, sebuah berita datang kepada mereka bahwa anggota baru mereka yang menggantikan Prakas dibunuh oleh serigala di malam hari karena dia memiliki tugas untuk menebang semua pohon yang ada di hutan dan membuat jalan ke sana. Dalam rekaman CCTV, Baskar terlihat berwujud serigala dan juga melihat serigala itu memakai celana ketat, sehingga semua orang heran binatang apa yang memakai celana ketat ini. Sekarang berita menyebar ke seluruh desa bahwa ada virus telah masuk ke hutan. Pada saat yang sama, ketiganya berpikir untuk menyembunyikan celana yang dikenakan Baskar selama menjadi serigala. Karena jika mereka tertangkap polisi, maka Baskar juga akan tertangkap. Karena ini seluruh desa berada dalam banyak masalah. Ketakutan telah menetap di benak semua orang. Untuk alasan ini, polisi di sana memanggil tentara yang ahli dalam berburu, dan mereka semua diberi instruksi bahwa serigala sedang berkeliaran di desa dan harus ditangkap hidup-hidup sesegera mungkin. Jika tidak, satu demi satu semua akan berakhir. Di sisi lain, mereka semua mulai berpikir apa solusi untuk masalah ini. Serigala yang sudah menyatu dengan Baskar, apakah bisa keluar dari tubuhnya dan kembali seperti semula? Tetapi Panda yang berdiri di luar rumah sengaja mendengar hal ini, dan sekarang Panda ingin pergi dan memberitahu hal ini kepada semua penduduk desa bahwa serigala itu tidak lain adalah Baskar yang ada di dekatnya. Tetapi Baskar menakut-nakuti Panda dan menjelaskan bahwa dia bukanlah virus, bahkan dia sendiri ingin menyingkirkannya. Namun jika Panda mengungkapkan rahasia ini, maka semuanya akan serba salah. Akhirnya Panda sekarang setuju dengan mereka dan berharap bahwa Baskar bisa berubah dari serigala menjadi manusia normal lagi. Panda mengatakan bahwa kita harus pergi ke Ojababa, tetapi dia tidak ada di sini sekarang. Jadi kita harus menunggu sampai dia datang. Saat malam bulan purnama tiba, Janardan dan Jamin membawa Baskar ke suatu tempat dan mulai mengikatnya dengan rantai agar tidak memakan siapapun setelah menjadi serigala nantinya. Tetapi ini menjadi kesalahan yang terbesar karena saat ini Panda telah mengkhianatinya dan mengatakan kebenarannya dengan menghubungi seorang polisi. Setelah itu, semua polisi mencapai tempat itu dan mengunci mereka semua di dalam pabrik ini. Mereka semua mulai mencari jalan keluar dari sana, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang ketika Baskar berubah menjadi serigala, saat melihatnya keduanya benar-benar kehilangan arah, bahkan ketakutan yang mendalam dalam diri mereka. Mereka mulai menangis untuk menghindarinya, karena sekarang Baskar bukanlah lagi teman mereka, melainkan serigala pemakan manusia. Sementara itu, ketika terdengar suara teriakan petugas hutan dari luar, diketahui ada serigala lain yang datang ke sana. Dan itu adalah serigala yang sama yang menggigit Baskar saat itu. Serigala itu membuka gerbang sambil membantu Baskar dan kemudian kedua serigala itu pergi dari sana.
Keesokan paginya lagi, Baskar menemukan dirinya di hutan tanpa pakaian. Saat dia pulang terbungkus dengan panir, dia melihat Janardan mencoba menghentikan Jamin yang sedang mengemasi barangnya. Tapi Jamin mengatakan bahwa kamu akan memakanku tadi malam. Orang-orang di sini berbicara kebenaran. Kamu sekarang adalah virus yang memakan orang-orang di sini. Dan tadi malam kamu akan melakukan hal yang sama dengan saya. Semua rahasia yang terkubur di dalam dirinya mulai dikeluarkan sebagai kemarahan yang sampai sekarang dia rasakan saat tinggal bersama dengan mereka. Dia mengatakan bahwa Baskar telah mendiskriminasi kami dan mengolok-olok kami. Pada saat yang sama, kita juga disuguhi sedikit kisah cinta antara Anika dan Baskar. Keduanya pergi ke perbukitan tinggi di hutan dan menghirup udara terbuka. Di satu sisi, Baskar mengatakan bahwa dia ingin keluar dari sini secepat mungkin setelah melakukan pekerjaannya. Sementara Anika mengatakan, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan merasakan keindahan dari hutan? Perlakukan kami semua sebagai keluargamu dan tetaplah di sini selamanya. Tetapi Baskar mengatakan bahwa saya harus memperbaiki semua ini secepat mungkin. Kemudian memperlihatkan mereka pergi ke Ojababa. Dia menceritakan bahwa selama berabad-abad telah ada hubungan yang unik antara manusia dan hutan. Tak satu pun dari mereka akan menyakiti satu sama lain. Tetapi ketika manusia memutuskan hubungan ini dan menebangi hutan, maka virus ataupun serigala itu menggigitnya. Serigala virus adalah kepala hutan ini yang menjadikan orang lain tentaranya dengan menggigit mereka, dan ketika dibutuhkan, itu membuat mereka menjadi tentara dari virus. Baba mengatakan bahwa Baskar ingin menjadi manusia lagi, maka pada malam bulan purnama, Baskar harus digigit oleh serigala di tempat yang sama dengan yang digigit sebelumnya. Maka Baskar mungkin akan menjadi manusia lagi. Jadi dia harus datang ke lokasi tersebut dan serigala berburu di mana ia berburu. Baskar menceritakan hal ini kepada Anika. Awalnya Anika tidak percaya, tetapi semua orang yakin itu akan terjadi karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya Anika pun setuju. Tetapi melakukan semua ini sangat beresiko. Itu sebabnya semua orang bersama-sama menyiapkan bantalan kriket untuk Baskar gunakan di seluruh tubuhnya, sehingga ketika serigala datang, ia hanya bisa menggigit punggungnya secara langsung dan seluruh tubuhnya tetap aman. Sekarang seluruh kepolisian bergabung untuk menemukan dan membunuh virus, dan Baskar bersama teman-temannya mencapai tempat serigala menggigitnya. Janardan dan lainnya diam-diam menonton. Namun saat malam itu hujan terjadi di seluruh desa. Sekarang serigala datang ke sana dan mulai bergerak menuju Baskar. Tetapi saat akan digigit serigala, polisi datang ke sana dan menembak serigala itu hingga mampu melukainya. Serigala segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk digigit serigala, Baskar berubah menjadi serigala dan melarikan diri dengan tangan dan kakinya dan pergi dengan cepat ke dalam hutan. Lalu Baskar menemukan serigala virus yang duduk di dalam gubuk kecil. Dia sampai di sana di mana plot besar dari film tersebut terungkap, dan kita mengetahui bahwa serigala virus tidak lain adalah sahabatnya Anika yang telah merawatnya sepanjang waktu. Dan disinilah kita para penonton juga mengetahui tentang cerita lama yang pada awalnya tadi ada perkelahian antara ayah dari seorang putri di awal tadi. Kemudian serigala membunuh ayah tersebut dan melukai gadis kecil itu di dalam gubuknya dan juga temannya. Keduanya hidup selama 120 tahun. Berarti pengusir setan yang berusia 120 tahun itu adalah orang yang sama dengan gadis kecil itu dulu yang hidup selama 100 tahun karena mengetahui kisah serigala yang sebenarnya. Usia gadis itu tidak bertambah banyak sehingga dia tetap muda dengan kekuatan serigala, dan itulah sebabnya dia masih terlihat muda hingga 100 tahun. Anika berharap dia selalu melindungi hutan. Ini adalah satu-satunya hutan yang ada di Delhi yang selalu memberikan udara agar tetap segar di kota-kota maju. Bahkan jika hutan ini tidak bertahan, maka seluruh negeri akan hancur. Dan akhirnya hal ini dipahami oleh Baskar. Bahkan keberadaan hutan itu baik untuk negeri ini. Di sisi lain, tentara menemukan mereka dan mulai menembak.
Anika kabur dari sana untuk menghindarinya, sedangkan Bhaskar juga kabur dan menjangkau teman-temannya. Namun para tentara itu berhasil menangkap Anika, sedangkan Bhaskar memberitahu teman-temannya bahwa serigala itu tidak lain adalah Anika yang merawatnya sampai sekarang. Semua temannya menyarankan agar Bhaskar berubah dan menyelamatkan Anika. Dan sekarang kita melihat bahwa Bhaskar yang kini berubah menjadi serigala sampai di sana dan menyerang mereka dan mulai menyelamatkan Anika. Anika yang dikurung di dalam sangkar di mana dia tidak bisa keluar, Bhaskar sibuk membunuh semua orang yang menjadi musuhnya. Dan saat itulah kita melihat Ojababa membuka kandangnya karena dia tahu bahwa serigala virus tidaklah bersalah. Saat Anika dan Bhaskar bergerak maju untuk membunuh semua orang, Ojababa muncul di depan mereka dan mulai mengatakan sesuatu dalam bahasa mereka sendiri. Ia menenangkan keduanya dan mengatakan bahwa kami semua bukanlah musuh kalian. Hanya ada beberapa orang yang seharusnya dihukum dan mereka telah mendapatkannya. Lalu sisanya harus diampuni. Setelah itu kedua serigala itu mulai pergi dari sana. Tetapi Anika terluka parah dalam pertarungan ini. Untuk mengakhiri rasa sakitnya dan untuk memberikan kedamaian dalam diri Anika, Bhaskar membawanya ke puncak bukit yang sama di mana keduanya melihat matahari pagi. Ada juga sedikit nuansa dalam cerita ini di mana mata Anika berubah menjadi warna merah dan mata Bhaskar berubah menjadi warna keemasan. Anika selalu memiliki pemikiran untuk bisa menyelamatkan hutan dan itu selalu ada di dalam benaknya. Dan di saat ketika dia akan mati, dia jatuh dari bukit itu setelah melihat sinar merah matanya Bhaskar. Bhaskar terus melihatnya dan mulai menangis seperti serigala. Meskipun itu adalah akhir yang sangat menyedihkan, namun di akhir cerita ini kita semua belajar bahwa hutan harus diselamatkan. Nah, dari sini cerita bergerak maju 6 bulan kemudian, di mana kita melihat Bhaskar memberitahu semua orang bahwa jalan akan dibangun dengan tidak menebang hutan, tetapi akan dibangun dari pinggir hutan agar kita bisa menyelamatkan pohon. Kemudian Janardhan dan Bhaskar kembali ke Delhi, dan sekarang Bhaskar telah mulai berlatih untuk mengendalikan dirinya sendiri. Berita ditayangkan di TV bahwa beberapa binatang buas menyerang kontraktor Bhaga dan dia dibunuh. Kontraktor inilah yang awalnya memberi Bhaskar tugas untuk membangun jalan dan yang membunuhnya tidak lain adalah Bhaskar. Karena bosnya ini juga sering berbicara tentang kemajuan dengan menebang hutan dan dengan ini film pun berakhir di sini. Bagaimana, apakah kalian menyukai video pertarungan ini? Beritahu ya di kolom komentar. Dan jika teman-teman baru pertama kali datang ke channel ini, maka jangan lupa klik subscribe karena video yang akan datang akan menjadi lebih menarik lagi. Dan sampai jumpa di alur film India selanjutnya. Bye-bye.